Dan kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor consumer goods. Nah, ini kita lihat dulu seperti biasa pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kita lihat dulu ke belakang. Kita gambarkan di sini adalah support penting 6.500 yang pada waktu tahun 2021 menjadi resistance. Nah, saat ini kita melihat bahwa IHSG saat ini membentuk ini yang namanya bear flag. Setelah turun dia bear flag di sini. Jadi selama IHSG berada di bawah 6.800, maka potensi penurunan IHSG masih ke arah 6.500, support kuat di sini. Nah, pada waktu itu mungkin merupakan hal yang baik untuk membeli IHSG bila kita percaya IHSG dalam jangka panjang akan terus naik. Nah, kita sekarang menuju ke saham-saham di sektor consumer goods. Kita lihat dulu untuk saham Unilever, UNVR. Unilever sebenarnya mencoba membentuk ini namanya head and shoulder, tapi agak miring. Cuma memang saat ini sudah sempat tembus dari shoulder kanan. Nah, kita harus lihat dulu lebih lanjut apakah Unilever tertahan di angka 5.000-nya atau tidak, karena ada gap di sini yang harus ditutup. Nah, kalau Unilever bisa tembus dari angka 5.000, maka pola bearish head shoulder ini tidak terjadi. Tapi saat ini masih ke arah bearish untuk Unilever itu sendiri. Saham kedua adalah ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Kita lihat selama 2 bulan di sini terbentuk pola bullish rounding bottom. Jadi target penguatan untuk ICBP sendiri ini ke arah 11.000. Saat ini sudah di 10.400, jadi sudah terlalu terlambat untuk membeli saham ICBP. Jadi bagi yang belum punya, wait and see dulu aja. Lalu berikutnya adalah INDF, Indofood Sukses Makmur. Nah, sebenarnya INDF mencoba menembus resistance 7.200, tapi karena sudah naik dari bulan Oktober dari angka 6.000, sebaiknya kalau bagi yang sudah punya dijual dulu di 7.200, lalu menunggu penurunan jangka pendek, mungkin ke 6.800 atau mungkin turun kembali ke 6.700-nya. Setelah itu kita lihat kembali pergerakan INDF berikutnya. Berikutnya adalah MYOR, Mayora Indah, TBK. Saat ini sedang sideways setelah sempat naik kencang di bulan Oktober. Kalau memang bisa turun ke level 2.200, mungkin bisa dijadikan level untuk membeli secara bertahap. Lalu kita lihat pergerakan Mayora berikutnya. Saham berikutnya setelah Mayora adalah saham Hoki, Buyung Putra Sembada. Nah, ini sudah tembus dari support 120-nya sejak bulan Juli 2022. Nah, target penurunan dari sini adalah ke level 97. Jadi saat ini sudah hampir tercapai. Jadi bagi yang belum stop loss pun tidak harus stop loss sekarang karena sudah dekat dengan target penguatannya. Jadi selanjutnya untuk Hoki ini kita akan melihat pola pembalikan arah yang terjadi. Saat ini belum terlihat. Lalu berikutnya adalah saham Sido. Nah, setelah turun di bulan Juli dengan kencang, kita lihat Sido sudah stabil dan terlihat pola pembalikan arah inverse head and shoulder. Akan tetapi Sido harus bisa menembus angka 790-800-nya. Nah, kalau bisa bertahan di atas 800, maka Sido berpotensi naik ke 940. Jadi untuk titik beli pun kita bisa spek buy di sini di angka 730 sampai 750 dengan stop loss di bawah 730. Itu merupakan entry yang relatif low risk karena kalau di bawah 730 kerugian kita di bawah 5%, sekitar 5-6%, jadi tidak terlalu besar. Tapi secara jangka menengah untuk Sido terlihat baik. Lalu berikutnya adalah saham AESA, FKS Food Sejahtera. Nah, pada bulan September lalu sempat tembus ke atas dengan volume tinggi, resistance 160-nya. Akan tetapi setelah kembali turun di bawah support ini 160 di awal Desember, maka AESA sudah tidak baik-baik saja. Jadi kalau memang ingin membeli pun sebaiknya menunggu di support kuatnya di bawah sini di level 135.
Tapi secara pembalikan arah sudah terpatahkan, jadi untuk saham AESA kita harus wait and see. Sudah tidak menarik lagi untuk dibeli. Saham berikutnya adalah saham ADES, Akasa Wira Internasional. Nah, ini kita lihat membentuk pola ascending triangle sebenarnya, tapi belum terbentuk dengan sempurna di sini. Nah, jadi kalau memang ADES bisa bertahan di atas level 6.900, maka berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Kalau kita lihat target penguatan ADES ini sendiri, kalau dia bisa naik kembali di resistance-nya di angka 7.900-nya, maka pola penguatan dari ascending triangle ini ke level 10.000. Cuma memang masih belum terlihat secara pola karena ini masih mencoba bertahan di sini dan belum kembali naik di atas 7.900-nya. Lalu untuk saham-saham food berikutnya kita juga coba diskusi untuk saham-saham rokok. Kita mulai dari HMSP. Nah, HM Sampurna sekarang ini berada di support kuat 880, saat ini di 920. Mungkin boleh spek buy di 880, tapi harus dijaga dengan stop loss mungkin di area 860 atau 850. Karena target pelemahan dari penembusan support 880 ini adalah ke level 700. Ya, jadi 880 ini sudah bertahan lebih dari 6 bulan sekarang. Jadi kalau sudah turun sangat berbahaya untuk HMSP. Berikutnya kita ke saham gudang garam GGRM. Nah, GGRM ini setelah jebol dari support 30.000-nya di bulan Juli lalu, target pelemahannya jangka menengah itu ke level 24.000 dan ini sudah tercapai. Saat ini saham ini berada di level 18.800. Tapi kita harus perhatikan juga target jangka panjang di sini untuk GGRM, karena setelah sempat naik ke 48.000, dia kembali turun ke 30.000-nya. Nah, target pelemahan jangka panjang untuk GGRM sendiri dari sini adalah ke level 13.300. Nah, kalau memang sudah sampai di sana, ada kemungkinan GGRM ini merupakan saham kandidat value investing yang baik, karena saat ini sudah berada di bawah PBV-nya di bawah 1. Dan juga kalau kita lihat dividennya saat ini di bulan Juli 2022 di angka 2.200. Jadi kalaupun dividennya turun ke level 1.300 pun, maka di angka 13.300 ini dividen untuk GGRM masih di angka 10%, 9-10%. Jadi itu merupakan level yang menarik. Memang secara jangka panjang ada banyak perdebatan mengenai industri rokok ini, tapi sooner or later kalau memang sudah sangat murah sekali dengan dividen yang lumayan menarik akan memberi peluang investasi bagi GGRM. Tapi di harga sekarang kita sebaiknya wait and see dulu. Nah, lalu berikutnya adalah saham WIM, Wismilak Inti Makmur. Ini membentuk pola inverse head shoulder. Nah, saat ini sudah tercapai di sini di 760. Nah, kita lihat dulu pola pembalikan arah di sini sebelum melakukan pembelian. Sekian untuk update kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.